Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nurmansyah, NIM saya 2019 10 11 03 11 400. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping dari tugas hukum lingkungan yang membahas tentang hak atas tanah. Pengertian hak-hak atas tanah dalam UU PA ialah hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Lalu, ada macam-macam hak atas tanah yang menurut pasal 16 UPA. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak-hak atas tanah yang akan tetap ada selama UPA masih berlaku. Macam-macam hak atas tanah yang masuk dalam kelompok ini yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Lalu yang kedua, hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Maksudnya ialah hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 16 JO, pasal 53 UU PA tidak bersifat limitatif. Artinya, di samping hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam UU PA, kelak masih dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang. Lalu yang ketiga, hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah yang sifatnya sementara dalam waktu singkat diusahakan akan dihapus sebab mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal, dan yang tidak sesuai dengan jiwa atau asas-asas UU PA. Macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara ini ialah ada hak gadai atau gadai tanah, hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Lalu, hak atas tanah ini pula dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah yang masuk dalam kelompok ini ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara. Lalu yang kedua, hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah, hak pihak lain, macam-macam hak atas tanah yang termasuk dalam kelompok yang bersifat sekunder, yaitu hak guna bangunan atas tanah, hak milik. Hak pakai atas tanah, hak pengelolaan, hak pakai atas tanah, hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai atau gadai tanah, hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.